Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anis sukhriyati wat tanabuzi bil alqab wa ja'alahuma min akabiridz dzunub. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil albab. Amma ba'd. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Di tengah upaya mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045, kita justru dibuat miris dengan sebuah data yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana kasus perundungan di kalangan remaja Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hadirin percaya, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 226 kasus perundungan. Pada tahun 2023 melambung tinggi sampai 3.800 kasus. Bahkan pada triwulan tahun 2024 ini saja hadirin, sudah mencapai 141 kasus perundungan. Mulai dari kasus yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap yang dihajar kakak kelasnya hingga tak berdaya. Muncul kasus yang lebih ekstrim dan brutal menimpa seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat para ofisial dan pelatih? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang menimpa negeri ini. Maka tidaklah berlebihan hadirin jika jaringan pemantau pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat perundungan. Hadirin, jika perundungan ini terus kita biarkan, maka remaja Indonesia akan terperangkap dalam kubangan premanisme yang semakin memanas. Yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas. Kita patut cemas jika mereka tumbuh semakin buas dan beringas. Kalaulah demikian, hendak dibawa kemana bangsa bertuah ini hadirin? Oleh karena itu, mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah, Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Samarinda yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili,
Di dalam tafsirnya Al-Munir, jilid ke-26 halaman 253 mengatakan bahwa ayat tadi setidaknya mengandung 3 larangan dalam bermuamalah sesama manusia. Pertama, an-nahyu 'anis sukhriyati bin nas wa huwa ihtiqaruhum wazdira'uhum wal istihza'u bihim. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencaci, menghina dan mengolok-olok orang lain. Kedua, an-nahyu 'anil hamzi wal lamzi ay at-ta'yibu biqaulin aw isyaratin khafiyatin. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mencela baik dengan perkataan maupun isyarat. Dan yang ketiga, an-nahyu 'anit tanabuzi bil alqab ay at-tada'i bil alqab allati yasu'u syakhsa sima'uha. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang dibenci. Maka senada dengan maksud tadi hadirin, Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-24 halaman 246 mengatakan bahwa ayat tadi turun sebagai bentuk teguran atas ejekan, hinaan dan perundungan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki strata sosial yang lebih rendah. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas telah melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Secara umum, upaya mengeliminasi perundungan di kalangan remaja sudah banyak diupayakan. Melalui pembenahan kurikulum pendidikan, peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan undang-undang hingga pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka perundungan di kalangan remaja masih saja terus melambung tinggi. Makian dan cacian terus terjadi. Bullying masih marak kita temui. Kekerasan dan kekejaman di kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Banyak yang sudah frustasi hingga berujung pada bunuh diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengeliminasi perundungan ini? Ada yang tahu? Bapak Ibu tahu? Kakak yang baju coklat, tahu nggak apa solusinya? Maka Al-Quran memberikan solusi melalui Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ya
شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil jilid ke-28 halaman 161 mengatakan bahwa ayat tadi mengandung perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka dengan meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kebaikan, kemudian mengajak keluarga kita untuk melakukan hal tadi dengan penuh nasihat. Dengan demikian hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kedua orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anaknya, namun juga berkewajiban menjalankan fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi religi, dan fungsi proteksi. Jika hal ini mampu diimplementasikan oleh seluruh orang tua yang ada di Indonesia, maka kami yakin insya Allah kasus-kasus perundungan yang terjadi selama ini akan dapat kita eliminasi. Sepakat Bapak Ibu? Akhirnya sebuah senandung mengingatkan kita. Di sini teman, Di sana teman, di mana-mana kita berteman. tak ada musuh, Tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bungas Banar, Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Samarinda yang berbahagia. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran dengan tegas telah melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying, dan merendahkan harkat martabat orang lain dengan cara dan bentuk apapun.
Kemudian sebagai upaya mengeliminasi perundungan ini dibutuhkan peran yang amat serius dari orang tua, pemerintah, dan kita semua. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama, berkolaborasi dan berkongsi, melawan perundungan agar terwujudnya generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, jos. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita jumpa lagi nanti di final. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.